Kiai Hasan Sepuh Genggong. Demikianlah beliau akrab dikenal di kalangan masyarakat. Lahir di Desa Sentong, Kerejengan, Probolinggo pada tanggal 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1840 Masehi. Meninggal di Genggong pada tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955 Masehi. Bergelar Al-Arif Billah, dengan salah satu tanda keajaibannya adalah karomah yang masyhur, yang hatinya merupakan makom ulama dari para ulama. Beliau adalah guru besar dalam Thariqat Naqsabandi dan pendiri Thariqat Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Thariqat tersebut adalah cabang dari Thariqat Naqsabandiyah, yaitu perpaduan antara dua buah thariqat besar, penyatuan dua sanad thariqat, yaitu Thariqat Naqsabandiyah dan Thariqat Ali Ba'alawiyah. Di zamannya, beliau juga menyandang gelar guru bagi para wali Allah. Beliau juga khalifah kedua di pesantren Zainul Hasan Genggong. Dari pendiri awalnya adalah Kiai Haji Zainal Abidin. Singkat sejarah tentang Genggong. Genggong adalah nama bunga pemberian dari gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Bunga tersebutlah yang menghiasi bumi pesantren Zainul Hasan Genggong. Sampai-sampai jika bunga tersebut keluar dari wilayah Genggong, tidak akan bisa tumbuh bahkan sampai mati. Beliau sangat intelektual dan produktif dalam menulis kitab, meliputi bidang-bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Salah satu karyanya adalah kitab Nadhum Safinatun Najah. Beliau berasal dari keluarga Alawiyin, dari marga Al-Qadiri Al-Hasani, yang merupakan keturunan dari Sultanul Aulia Al-Qutub Al-Kabir Syekh Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, keturunan Hasan bin Ali. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Setiap ada orang yang memberi beliau uang, beliau selalu memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Sampai-sampai dengan sikap beliau yang demikian, istrinya merasa was-was. Jawaban beliau, besok apa kata besok, yang penting umat terlebih dahulu. Adapun karomah beliau, yaitu pernah menolong nelayan yang perahunya tenggelam. Suatu saat, ketika Kiai Sepuh mengaji dengan santri-santrinya, Kiai tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya, kemudian menggerakkan tangannya ke depan seperti gerakan mengambil sesuatu sambil berkata, Inna lillah, inna lillah, inna lillah. 3 kali beliau ucapkan kalimat tersebut. Setelah itu tampak tangan dari Kiai basah, lalu beliau menutupnya lagi. 3 hari dari kejadian itu, ada 3 orang yang bertamu kepada beliau. Tamu tersebut mengucapkan terima kasih banyak Kiai, saya dan rekan-rekan saya sudah ditolong. Kiai lalu berkata, Alhamdulillah, sambil tersenyum berseri-seri sembari Kiai melihat, memperhatikan, dan memastikan kondisi tamunya tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Ketika hendak pulang, ada salah satu tamu yang penasaran lalu bertanya kepada 3 orang tersebut. Lalu salah satu dari 3 orang tersebut menjelaskan, 3 hari yang lalu saya hendak berlayar menuju kota Banjarmasin, namun kapalnya terhantam ombak dan saya pun terombang-ambing di tengah lautan. Saya dan 2 rekan saya ini tidak tahu mau meminta tolong kepada siapa. Lalu dengan keadaan setengah sadar, saya melihat ada seseorang yang sepuh berjalan di atas air, datang dan menolong saya. Beliau membawa saya di tepi pantai yang saya tidak tahu itu di daerah mana. Setelah benar-benar sadar, baru saya bertanya kepada warga, di manakah ini? Dan menanyakan juga kepada warga tentang orang yang menolong saya tersebut. Saya yakin itu adalah orang yang sangat sakti dan juga seorang ulama. Di manakah ada ulama di daerah sini yang masyhur? Itulah modal saya bertanya kepada warga. Dan sekilas saya masih ingat dengan wajah beliau. Sambil bertanya-tanya, alhamdulillah saya sampai di tempat beliau berada. Dan memang betul beliau yang menolong saya saat terombang-ambing di laut.
Karomah kedua beliau memiliki tentara yang sangat banyak. Ketika zaman penjajahan Belanda ingin menguasai wilayah pondok pesantren Zainal Hasan Gimbo. Namun setiap pengiriman pasukan bersenjata semuanya tumbang dengan tentara Kiai Sepuh. Rahasianya, Kiai Sepuh mempunyai segenggam biji kacang hijau, yang mana ketika kacang hijau tersebut dilemparkan, berubah menjadi tentara dengan pakaian dan persenjataan yang lengkap. Dan ketika Belanda tumbang, tentara tersebut berubah kembali menjadi biji-biji kacang hijau. Selanjutnya, beliau mempunyai karomah mengubah bom meriam menjadi semangka. Dahulu, Kiai Sepuh sering duduk di depan rumahnya sambil mengawasi santri-santrinya. Zaman itu adalah zaman penjajahan, di mana penjajah ingin bisa menyerang pesantren Zainal Hasan Gimbo. Namun ketika diamati lewat pesawat, yang tampak hanyalah lapangan dengan rumputan yang hijau. Lalu Belanda memutuskan untuk menyerang lewat darat, bukan lagi dengan pasukan bersenjata, namun dengan meriam. Ketika ditembakkannya meriam-meriam tersebut, Kiai Sepuh berucap, "Awas, ada semangka!" Teriakan beliau kepada seluruh santri-santrinya. Dan ketika peluru meriam tersebut jatuh di halaman pesantren, sudah berubah menjadi semangka. Dengan sigap para santri beliau berebut buah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Habibana, Ya Habibana, Kiai Hasan Genggong.